sallallahu alaihi wasallam bi anna Aba Dzarr, pemberitahuan daripada baginda bahwasanya Abu Dzar akan meninggal dunia wahdahu, bersendirian. Sendirian pada waktu beliau meninggal, sendirian pada waktu beliau berdomisili dan bertempat tinggal, dan juga sendirian juga nanti pada waktu beliau dibangkit. Nabi kita bersabda, yub'atsu wahdahu wa ya'ti wahdahu wa yamutu wahdah. Riwayat daripada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahum la yusallatu ala qatli. Baginda telah menginformasikan kepada saya bahwasanya dengan mereka tidak diberi leluasa untuk membunuhku. Wa la yuftinuni andini, dan mereka tidak akan memfitnahku, tidak akan menggangguku dalam agamaku. Wa akhbarani anni aslamtu farda, dan baginda telah memberitahukan kepada saya bahwasanya aku Islam sendirian, meninggal sendirian, dan dibangkit juga sendirian nanti pada hari kiamat. Pemberitahuan yang seperti ini itu suatu hal yang wajar daripada Sayyidul Kaunaini wa asyrafis tsaqalain, daripada penghulu para nabi-nabi dan rasul. Tapi yang idealnya yang tidak kita miliki, keyakinan kita dibalik daripada berita yang Nabi kita sampaikan. Jadi kira-kira bagaimana dengan keyakinan Sayyidina Abu Dzar saat ketika Nabi nyatakan datang sendirian, nanti mati sendirian, dan juga dibangkit wahdahu sendirian. Qala lamma hadarat Abu Dzaril wafatu, di waktu kematian telah tiba, di waktu kematian Abu Dzar telah tiba, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beberapa orang daripada kami, beberapa orang daripada jamaah, aku di antaranya. Nabi kita bersabda, la yamutanna rajulun minkum bi falatin minal ardi, akan meninggal salah seorang daripada kalian bifalatin, di tanah lapang, bifalatin, di salah satu daripada gurun, sahra atau lokasi tempat yang terpencil daripada keramaian, akan meninggal salah seorang daripada kalian bifalatin minal ardi yashhadu isabatul minal mu'minin. Kedua-duanya aneh. Saya hidup bermasyarakat, bagaimana dikatakan saya mati sendirian, mati di gurun sahara atau di tempat yang terpencil, atau juga di tanah lapang, kawasan yang terbuka. Tapi dalam waktu yang sama, kematiannya akan disaksikan oleh sekian ramai daripada hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Kedua-duanya aneh. Aku yang tinggal di Madinah, hidup dengan saudara-saudaraku, hidup membaur dengan orang ramai, bakalan mati sendirian itu seperti apa yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana juga dalam waktu yang sama kalau pada tuh meninggalnya saja sendirian, bagaimana jenazahku akan ditajis, akan diselenggarakan dan diselesaikan oleh rombongan daripada manusia. Jama'atun isabatun ay jama'atun minal mu'minin wa laysa min ulaika nafari, dan tidak ada seorang pun daripada kumpulan yang Nabi kita omongin kami pada saat ketika itu, melainkan semuanya sudah pergi. Dari kumpulan yang Nabi kita omongin pada saat ketika itu, ternyata semuanya sudah pergi kecuali aku. Semuanya sudah meninggal dunia. Min ulaika nafari ahadun ila waqad mata fi qaryati wa jama'ati, meninggal di kampung dan di tengah-tengah jamaahnya. Fa ana zalikar rajul, berarti akulah yang dimaksud dalam perkataan tersebut. Fa afsirit tariq, pesan kepada istri beliau, kepada Ummu Dzar, coba lihatlah jalan lalu lintas. Fakultu, jadi kata istri beliau Ummu Dzar, fakultu anna wa qad dhahabal hajju, kaifa, bagaimana akan ada orang ramai yang mundar-mandir yang lewat di kawasan kita, sedangkan jamaah haji sudah balik kampung, jamaah sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Anna dzalik kaifa yakunu dzalik, sedangkan dengan jamaah haji sudah balik. Qala yaqulu ana wa qad dhahabal haju wa qata'atit tariq, atau
Tadi kami masukkan di situ al-musafirun dan juga orang yang musafir pun juga sudah terputus, sudah terhenti. Qala babainama ana wa huwa kadzalik, saat ketika saya dengan dia, ini suami dalam keadaan sakaratil, suami dalam keadaan sakit tenat. Di saat kami dalam keadaan semacam itu, qala idza ana birajulin ala rihalihim, tiba-tiba aku dikejutkan dengan seorang laki-laki yang sedang berada di atas tunggangannya. Qala idza ana birajulin ala rihalihim, saya ternampak satu orang tapi bersama rombongan saya tidak lihat, yang saya nampak itu cuma hanya satu orang saja. Qala fa asyahtu bi thawbi, maka aku lambaikan dengan kainku, dengan selendangku. Jadi dari jauh. Biasa kan pernah nonton film orang yang di gurun Sahara, kehausan, kelaparan, saat ketika ada helikopter dok, atau juga seperti cerita Indian lah, atau seperti Tarzan, atau seperti apa, setelah hidup di hutan dalam beberapa waktu terus datang armada laut, terus mereka melampai. Nah, seperti itu asyahtu lahum bisaubi. Qala asyahtu lahum bisaubi fa asra'u ilayya, maka dengan mereka pun bersegera untuk mendekati kami, hatta waqafu alayya, sehingga dengan mereka berhenti di hadapanku, fahadaruhu wa qamu alaihi hatta dafanuhu. Rupa-rupanya pada saat ketika Ummu Dzar melambaikan kain atau tangan tadi itu, yang dengan Abu Dzar sudah kembali, yang dengan suami beliau sudah meninggal dunia. Tadi itu adalah merupakan perbincangan, percakapan yang terakhir antara beliau dengan suami beliau. Bagaimana bang, kalau disebut dengan abang, bagaimana bang, bagaimana Abadzar, kita sekarang sedang berada di Falat, di gurun Sahara, di tanah lapang yang luas sejauh mata memandang. Jamaah haji sudah balik, lalu lintas pun juga sudah kosong. Jadi kira-kira isabah yang mana, jamaah yang mana yang bakalan akan menyelenggarakan kematianku. Tapi Abadzar cakap seperti itu dengan penuh keyakinan, aku akan mati sendirian dan kematianku akan disaksikan oleh rombongan ramai daripada manusia. Qala, sehingga dengan mereka tadi itu datang berdiri di hadapanku, wa qamu alaihi, qamu bina jahazuhu, dengan mereka pun mentajhis, menyelenggarakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan ke atas orang mati, yang diwajibkan ke atas mereka terhadap orang mati, memandikannya, mengkafannya, menyembahyangkan dan juga menguburkannya, hatta dafanu, sehingga sampai mereka kuburkan. Wa kana minhum, dan di antara daripada kumpulan tadi itu adalah Sayyiduna Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana Abu Dzar, kana radhiyallahu taala anhu birrabatati wa hiya ardun baina Yambu wal Madinatil Munawwarah. Yambu itu pelabuhan di Madinah namanya Yambu. Jaraknya dengan Madinah kira-kira dalam 150-an km. Jadi itu adalah nama tempat terpencil, namanya Ar-Rabadzah. Beliau mengasingkan diri infiradi dan berkhalwah di sana itu atas permintaan daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sebab menurut mereka sudah mengganggu ketenangan dan kenyamanan orang-orang kaya, koprat-koprat Madinah pada saat ketika itu. Sebab Sayyidina Abu Dzar beranggapan dengan kita tidak boleh memiliki lebih daripada duit yang kita perlukan. Kalau kita punya keperluan dengan kendaraan itu satu, maka punya mobil lebih daripada satu wajib dihibahkan. Yang keperluannya 10 juta, yang lebih daripada 10 juta wajib kita hadiahkan. Begitulah. Itu menurut Sayyidina Abu Dzar. Bukan cuma falsafat beliau, tapi itu diceramahkan, ngomong sana kemari. Ente gak boleh punya lebih begitu, habis diinfakkan, habis gak gunakan, infakkan di jalan Allah Jalla wa Ala. Ini kalau begini keadaannya, takut nanti kalau akan mengganggu dan juga membuat suasana jadi tidak stabil. Bahkan disarankan oleh Sayyidina Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu untuk beliau mengasingkan diri. Akhirnya beliau mengasingkan diri ke sebuah tempat yang disebut dengan Ar-Rabadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdullah ibnu Mas'ud lama sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk. Beliau menceritakan pada saat baginda Nabi dengan pasukan berangkat menuju Tabuk. Tabuk 750 km jaraknya daripada Madinah, jauh. Pertama jauh, kedua tandus, yang ketiga gersang, yang keempat panas, yang kelima perlengkapan dan keperluan serba tidak cukup.
Jadi dengan mereka pada seketika itu ditashkil oleh baginda untuk berperang di jalan Allah Jalla wa'ala. Kita boleh bayangkan pentaskilan-pentaskilan yang pernah kita lakukan untuk ilmu, untuk dakwah, yang walaupun dengan bahasa gembara ilmu, enggak. Kadang-kadang kalau pengistilahannya seperti itu, justru dengan gembara kita pada waktu kita musafir daripada tempat ke tempat, alhamdulillah dengan kita dilayan dengan baik, yang segala-galanya serba cukup, yang kadang-kadang pada waktu kita di luar negeri sewaktu-waktu lebih selesa, lebih nyaman daripada pada waktu kita di rumah. Ya paling tidak rumah kita belum termasuk rumah yang kelas hotel bintang 4 atau juga bintang 5. Tapi dengan kita tempatkan di hotel bintang 5, alhamdulillah. Yang pada waktu kita di rumah, ya kereta kita Alzala, maaf, kereta kita Avanza, kereta kita Avanza, kereta kita Asia, kereta kita mungkin apalagi Jinto, seperti itu. Tapi pada waktu kita keluar negeri, masalah naik Alphard, Allah, naik Rolls Royce dengan belum pernah lagi naik Rolls Royce, belum pernah lagi. Naik Alphard pernah, naik Lexus pun juga pernah. Kemudian naik BMW, Allah, Masya Allah, tabarakallah. Memang kereta mewah itu nyaman sih sebenarnya. Jadi memang itu tidak boleh dinafi-nafikan, nyaman. Makanya kita begitu terduduk sudah tertidur di dalamnya. Karena sering naik Alphard akhirnya kita mengantuk melulu. Nah, jadi perlu mujahadah sedikit, mudah-mudahan. Jadi seperti apapun negatifnya atau dengan bahasa kasarnya sejelek apapun keadaan yang pernah kita alami dalam hidup, kita ambil ibrah dan pelajaran positif. Jadi seperti tadi itu. Jadi kalau tidak, karena kita rumah ada aircon, ada AC, sejuk, dingin, nyaman, enak, leluasa, kamarnya luas. Kemudian dengan tilam dan katilnya empuk, dengan bantalnya sedap, dengan wangi-wangiannya harum, dengan suasananya aman dan nyaman. Lihat di sana bukan pohon bambu, lihat di depan ada taman, situ ada lereng gunung, indah, nyaman, nikmat, masyaallah tabarakallah. Terbuai-buai dengan kenikmatan yang seperti itu yang menyebabkan dengan kita malas beribadah. Tapi pada waktu kita pernah menghadapi kesusahan dalam hidup, maka dengan jasmani kita ini tidak manja atau tidak termanjakan dengan kenyamanan dan kenikmatan. Di rumahnya nyaman, dengan kendaraannya nyaman, hidupnya nyaman, maka seketika duduk berzikir akhirnya membuat suasana jadi tidak nyaman. Kenapa? Karena biasa enak. Tapi kalau pada waktu dengan kita serba mencabar, maka dengan kita kalau pada waktu kita berkumpul di majelis zikir, yang sepatutnya dengan kumpulan yang pertama pun juga terasa nikmat, tapi mungkin barangkali akan lebih termotivasi orang-orang yang hidupnya sederhana. Kenapa? Sebab tidak ada bedanya di rumahku dengan di majelis zikir. Tidak ada bedanya di tempat kediamanku pada waktu kita berada di majelis ilmu. Yang walaupun kipasnya serba tidak ada, di rumah pun juga tidak ada kipas, ya kan? Ayo santri, kalau santri mengantuk, itu memang musibah betul. Jadi misalnya di kamar ukurannya cuma hanya 3 meter persegi. Kemudian kipas pun yang tek-tok, kipas yang bergantung yang dipasang sendiri itu, ya harganya 13.000. Nah, itu kipasnya bergoyang-goyang begitu. Kita hidup antara hidup dengan mati. Kalau dia jatuh akan putus leher kita. Itu yang ada di asrama antum. Jadi pada saat ketika sekarang aula kita, dewan kita luas, ada kipas, ada lampu sedikit, ada pemandangan dan juga ada kenyamanan. Ngantuk juga. Itu memang musibah kubra yang telah menimpa diri kita. Kenapa? Sebab kalau seandainya tadi itu dengan keadaan yang selesa dan nyaman, sehingga dengan kita terasa gelisah, itu mungkin barangkali wajar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lama sara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Tabuk takhallafa rijalun takhallut ta'akhar, bertinggal tidak ikut serta rijal di Madinah. Summa lahiqahu Abu Dzarrin, kemudian dikejar dan disusul oleh Sayyidina Abu Dzar. Panadhara nadhirun minal muslimin, ditatap dan dipandang oleh kaum muslimin daripada jauh, nampak seperti ada seorang penunggang kuda. Dadak. Faqala ya Rasulullah, hadza rajulun yamshi fi tariq, bukan nunggang kuda, jalan kaki. Allah, 700 km.
kalau kita tidak tahu pengorbanan mereka yang seperti itu, kita sudah merasa hebat betul dan banyak sungguh pengorbanan kita untuk agama dan dakwah. Sebab kita sudah menempuh jarak perjalanan tidak kurang daripada 2 jam terbang, ataupun juga tidak kurang daripada 10 jam dengan Boeing 777. Qala yansulujulun yamshi 'ala tariqi. Nabi kita langsung saja berkata, kun Abu Dzar. Mudah-mudahan laki-laki yang romang-romang dari jauh itu adalah Abu Dzar. Qala falamma ta'ammalahu al-qaum, setelah diamatin, diperhatiin sama mereka. Qalu ya Rasulullah, memang benaran itu adalah Abu Dzar. Nabi kita bersabda, rahimallahu Abu Dzar. Moga-moga Allah merahmati Abu Dzar. Mungkin ungkapan kata-kata doa daripada baginda tadi itu karena Nabi kita melihat pengorbanan dan perjuangan daripada Abu Dzar, yang walaupun tak ada kereta, yang walaupun tak ada tunggangan, yang walaupun tidak ada kendaraan, tapi tetap juga dengan beliau memanfaatkan yang boleh, yang termampu dengan diri beliau pada saat ketika itu jalan kaki daripada Madinah menuju Tabuk. Berarti perjalanan tidak kurang daripada dalam 700 km. Di kalangan salafun saleh, di dalam kitab Safahat min Sabri al-Ulama, di situ disebutkan ada di antara daripada mereka yang mampu untuk menempuh jarak 100 km dalam 1 hari jalan kaki. 100 km dalam 1 hari. Kalau pengen mau nyoba jalan kaki, cukup dari sini ke Bogor saja. Gimana kira-kira sampai ke Bogor? 3 hari tak bangun-bangun. Ini kita dari atas ke sini, minta maaf lah kawan-kawan yang kami tempatkan di Madrasah Az-Zain di situ. Itu jaraknya tak jauh kemana. Kalau kita melompat, sekali melompat saja sudah mendarat turun di sini. Jadi takkan dengan kita tidak berkesempatan. Minta maaf, kemarin itu saya lewat di atas. Nah, saya melihat kamar sudah berkumandang. Bukan melihat, saya dengar kamar sudah dikumandangkan di sini. Kawan kita tadi itu di kamar masih asik tengok handphone. Segedot pintunya, salat. Jarak cuma sekali melompat saja sudah ada di bawah. Apa susahnya? Itu besar tanggung jawab kita nanti dan besar mas'uliyahnya amam Allah. Sampean azan yang jelas di tempat yang dekat dengan jasmani yang sehat masih juga diperbudak, dihambasayakan oleh handphonemu. Oh, berat tanggung jawab kita di hadapan Allah. Nanti kita tidak akan mampu untuk memberikan jawaban pertanyaan yang seperti itu, baik itu daripada Allah atau juga daripada para malaikatnya. Atas alasan apa kita tidak berjamaah? Kalau seandainya rumah kita jauh, kendaraan tidak ada, hujannya lebat, banjir lula, itu mungkin saja. Tapi pada waktu kita sudah berada di ma'had, sudah terkumpul seperti ini, sudah tidak ada alasan. Kecuali kalau kita ketidur nyenyak, nah itu cerita lain. Atau kecuali kalau jantungnya sudah tidak berdenyut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallah Abu Dzar yamshi wahdahu, datang berjalan sendirian, wa yamutu wahdahu, dan mati sendirian, wa yub'atsu wahdahu, dan juga dibangkit sendirian. Fadarabat dahru man darabahu. Darabat dahru maksudnya waktu, itu nisbah. Sebenarnya ad-dahr masa itu tidak membunuh, masa tidak memusnahkan. Darabat dahru man darabah, dimusnahkan oleh masa orang yang dimusnahkannya. Maksudnya meninggal dunia tentu dengan ketentuan takdir, bukan dahar yang mematikan. Wasira Abu Dzakrin ila Rabada, atas permintaan daripada Sayyidina Utsman atau atas cadangan daripada beliau diberangkatkan ke Rabada. Famata biha wa indahu imra'atuhu wa ghulamu, bersama beliau, istri beliau dan hamba saya beliau. Fawadhi'a ala qari'ati tariq, jenazah Abu Dzar diletakkan di tepi jalan. Fatala'a rakbun, maka muncul rombongan. Fihim Ibnu Mas'ud faqala ma hadza, faqila janazatu Abi Dzar. Ibnu Mas'ud bertanya, ini apa? Ini nompok begini apa? Enggak, itu bukan tompokan, itu jenazahnya Abu Dzar. Janazatu Abi Dzarin. Fabaka Ibnu Mas'ud ahbabana fillah. Di antara daripada sanjungan pujian baginda Nabi kepada orang-orang Yaman yang secara jujur dengan kita,
kita agak berpandangan sinis kepada orang-orang Yaman. Tapi yang berpandangan sinis kepada mereka tadi itu justru tidak dipuji oleh baginda Nabi. Dengar dan pahami. Kita tengok perekonomian mereka jauh ketinggalan. Kita tengok pembangunan di negara mereka pun juga jauh ketinggalan. Kalau ada hujan lebat saja bangunan mereka sudah runtuh. Itu dengan peristiwa Hadramaut Tarim pada beberapa bulan, tidak sampai tahun kan. Dalam beberapa bulan atau dalam berapa 2-3 tahun yang lalu, dalam berapa buah rumah runtuh. Sebab kenapa? Sebab bangunannya sangat-sangat sederhana sekali. Jadi keadaan yang sederhana tadi itu dengan penampilan mereka pun kalau kita melihat orang Yaman, mungkin kita perih, kita pandang rendah, kita pandang senes, tampil dengan sarung bukan dipakai secara kemas dan rapi. Sarung itu kan dipakai seperti apa? Sampai hampir dekat ke lutut. Kena tampalan, ketampanan, kecantikan kita itu tidak ada dengan mereka. Tapi Nabi kita puji. Ariqa al-qulub. Riqqatul qulub itu ternyata mereka miliki. Kita yang masalah keren dengan penampilan kita, keren juga dengan perekonomian dan juga dalam kehidupannya, kita tidak memiliki riqqatul qulub yang hati kita cepat tersentuh. Lihat, dengar ini jenazahnya saudaraku, langsung melelehkan air mata. Kita inginkan perasaan yang bergelora seperti itu. Lihat yang menyedihkan, lihat yang menggugah, doa dan tanah dengan tadabbur tilawah kita itu sudah mampu untuk menggugah hati dan perasaan. Itu dimiliki oleh orang-orang Yaman. Qala riqqah, mereka memiliki riqqatul qulub, kelembutan hati dan kesensitifannya. Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud langsung menangis. Qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Aba Dzarrin yamshi wahdahu wa yamutu wahdahu wa yub'atu wahdahu, summa nazala fawaliyahu bi nafsihi, kemudian turun dan beliau sendiri yang mengebumikannya atau yang menyelenggarakan daripada memandikan sampai menguburkannya. Naam. Alaihissalatu wassalam. Qala, riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Busr radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita meletakkan tangan beliau ke kepala Abdullah dan seraya berkata, ya'ishu hadzal ghulamu qarna. Ini anak bakalan hidup 1 qurun. Ini anak akan bakalan hidup 1 abad. Sayaisu hadzal ghulamu qarna. 1 qurun, 1 qarn, 100 tahun. Ma'asya mi'ata sanatin. Hidup si anak tadi itu selama 100 tahun. Kita insyaallah nanti panjang umur.